Kita sekarang bicara tentang tujuan dan sasaran proyek. Jadi kalau Saman pengen bisnis di urusan proyek itu Saman juga mesti ngerti sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari sebuah proyek. Apakah itu sebagai pemilik maupun sebagai kontraktor maupun subkontraktor, itu kita mesti tahu tujuan dan sasarannya apa. Nah, tujuan dan sasaran bedanya apa tuh Jenny? Ya ini istilah yang bisa dibolak-balik ya, tapi maksudnya gini, nek sampean misalnya PSSI lah umpamanya ya, tujuannya itu pengen bisa ikut putaran final Piala Dunia umpamanya gitu ya. Itu kan dalam grup atau apa itu kudu misalnya harus masuk ke dua besar gitu. Nah itu nanti yang eh, itu tujuannya masuk putaran Piala Dunia gitu. Nah sekarang sasarannya apa? Misalnya, oh nanti lawannya siapa aja? Bahrain, oh, Arab Saudi, Jepang, umpamanya gitu ya. Nanti yang Bahrain, wah kalau Bahrain harus menang minimum dua, ya, dua angka, misalnya. Menang besar gitu. Nah, kalau misalnya sama Arab Saudi, wah menang tipis aja, yang penting menang gitu. Misalnya menang satu angka. Nah, terus kalau sama Jepang, ya, waduh, di Jepang ini berat nih. Targetnya adalah draw umpamanya. Jadi sasarannya itu draw, ya, bahasa Inggrisnya target lah ya. Jadi sasaran itu adalah detail atau rincian dari tujuan itu. Gimana biar tujuannya itu tercapai. Wes ngene ya, itu istilah saja. Ya ini contohnya misalnya kita sekarang bicara tentang IKN gitu ya. Di sini kan ada pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 4 namanya. Jadi pembangunan kantor yang Kemenko 4. Nah ini tujuannya apa? Lihat di sini, pembangunan komplek ini adalah untuk menyediakan ruang kerja untuk ASN Kementerian Koordinator umpamanya. Dan juga ASN kementerian lembaga terkait yang lainnya, syukur-syukur kalau cukup. Jadi tujuannya itu adalah menyediakan ruang kerja. Itu tujuannya. Maksudnya tujuan akhirnya itu adalah menyediakan ruang kerja itu yang nyaman gitu lah ya. Nah sekarang di dalam sebuah proyek itu kan pasti waktu kita bicara tentang ciri-ciri proyek itu kan pasti ada waktunya gitu ya. Waktunya ditentukan kapan? Ini loh waktu penyelesaiannya 660 hari kalender. Terus waktu pemeliharaannya 360 hari kalender. Jadi ini sudah ditentukan waktunya, itu cirinya ya. Terus lingkupnya apa? Ini loh lingkup pekerjaan antara lain perancangan gedung perkantoran bla bla bla. Jadi lingkup kerjanya juga sudah ada. Terus duitnya nanti target ininya berapa? 735 miliar umpamanya gitu ya. Jadi ciri-ciri proyek yang ini tadi itu sudah jadi pembatas-pembatas yang jadi apa ya? Jadi ukuran apakah proyek itu sukses apa tidak. Jadi sasarannya adalah kalau urusan waktu itu sasarannya adalah tidak melebihi waktu yang ini, artinya tepat waktu. Terus mengenai lingkupnya ya selesai semua. Mengenai nilai kontraknya tidak melebihi itu, melebihi anggaran itu umpamanya ini. Jadi ketiga ciri ini tadi itu jadi tolok ukur sebuah proyek itu um, sukses apa tidak. Dari sisi lingkupnya selesai, waktunya selesai juga tidak molor gitu ya.
dari segi duit juga enggak bablas, maksudnya ya duitnya cukup gitu. Jadi itu contoh bagaimana tujuan sasaran proyek itu tadi itu ditentukan, ya toh, ada anggarannya tidak melebihi anggaran, tidak melebihi waktu yang ditentukan, dan lingkupnya itu benar-benar selesai sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Itu yang disebut sebagai mutu. Jadi kualitas itu bukan bagus atau tidak, tapi memenuhi persyaratan atau tidak. Itu ya, mutu itu memenuhi persyaratan, bukan bagus atau tidak. Jadi nih sampai misalnya ini diminta truk terus sampai kasih ini bagus, ini sedan Mercy, ya itu bukan bukan mutu bagus, bukan dong. Yang diminta itu truk untuk ngangkut tanah, kok malah sampai kasih untuk ngangkut orang. Jadi maksudnya mutu itu menyelesaikan lingkup itu sesuai dengan persyaratan. Jadi ada ada mutu, ada waktu, ada biaya. Ini loh contohnya gitu ya, nek PUPR tuh misalnya ya, menegaskan ini IKN ini harus tepat waktu, harus tepat mutu, harus tepat biaya. Itu selalu proyek itu selalu yang disampaikan tuh minimum sasaran tuh itu. Waktu tepat, mutu tepat, biaya tepat, enggak melebihi. Ini kan sebagai pemilik proyek, ya toh, pemilik proyeknya kan PUPR yang mewakili pemerintah keseluruhan itu. Dan sekarang misalnya sebagai kontraktor nih, Brantas Abipraya, dalam pengerjaannya persoalan otomatis, ini pengerjaan infrastruktur jalan IKN ya. Dalam pengerjaannya persoalan optimis dapat tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu. Wes itu tiga itu persyaratan minimum. Bukan persyaratannya, sasaran minimum proyek itu selalu itu. Lalu nanti mau nambahin sasaran yang lain ya boleh-boleh aja. Umpamanya yang PUPR yang tadi itu ditambahin tepat manfaat gitu. Jadi kalau bikin istana negara itu benar-benar manfaatnya sebagai istana negara itu benar-benar optimal gitu. Tepat administrasi itu artinya secara administratif tuh rapi, kalau di audit itu beres terus, nggak ada penyimpangan-penyimpangan gitu. Itu contohnya. Tapi yang minimumnya itu adalah tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya. Nah, ngerti ya sampai ini. Ini tuh baik sebagai pemilik proyek maupun sebagai kontraktor maupun subkontraktor. Subkontraktor itu misalnya sampean, oh ini Brantas Abipraya bikin infrastruktur jalan di IKN gitu misalnya ya. Dia kan pasti butuh pasir. Sampean misalnya saya nyediain pasir, kemudian ikut tender di penyediaan pasir. Penyediaan tender untuk penyediaan mobil angkutan. Banyak banget. Jadi ya itu contohnya ya, bahwa sasaran proyek itu minimumnya adalah tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya. Guys. Lah khusus untuk yang terutama yang proyek-proyek yang berbahaya kayak konstruksi gitu itu kan bahaya banget tuh ya. Kan kita sering banget dengar ada orang meninggal di konstruksi karena barangnya kan atas kabeh gitu. Nah itu ditambah misalnya sistem manajemen keselamatan kerja, umpamanya ini loh yang difoto ini kan penghargaan keselamatan kerja, itu menjadi sasaran juga ditambahkan.
tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan selamat umpama nih, gitu loh. Ya sini kurang lebihnya gitu ya. Sampean sudah tahu bahwa itulah sasaran minimum dari proyek. Nah sekarang kalau sampean tuh sebagai kontraktor atau sebagai subkontraktor, bukan sebagai pemilik proyeknya gitu kan, sampean pasti mengharapkan laba dong. Ngapain ngerjain proyek tapi nggak laba, itu namanya kerja bakti. Dan rugi, wah itu malah bukan hanya kerja bakti, nomboi ya tuh. Wong wis sugih tomboi, jangan sampai gitu. Pasti zaman pengen laba itu. Nah sekarang bagaimana sampean bisa memperoleh laba yang ini? Kalau dari sisi tiga yang tadi ya, mutu, waktu, biaya tadi itu gimana? Nah sekarang gini, sampai lihat yang gambar di samping ini ya. Umpamanya bikin bikin sayap inilah ya, misalnya bikin sayap ini. Umpamanya sama bikin sayap itu ternyata dibikin susah-susah, ternyata salah umpamanya. Mutunya, waduh ini kok sayapnya malah kayak jari bukan kayak sayap umpamanya gitu. Wah berarti ini mutunya kurang bagus. Gitu. Yang pengen ini tuh pengennya jadi sayap yang apa namanya, ya bentuknya tuh kayak sayap Garuda, masuk malah jadi kayak jari-jari gitu. Berarti mutunya nggak bagus, harus dibongkar, bener nggak? Nah kalau dibongkar, pasti untuk bongkarnya perlu waktu lama banget toh. Sampean pasti akan telat begitu. Waduh salah dibongkar. Pasti sampean nggak akan bisa menyelesaikan tepat waktu. Kalau itu perlu waktu lama untuk bongkar, nanti bangun ulang lagi, ya toh. Jadi kalau mutu sampean tidak bagus, itu waktu sampean juga pasti akan molor. Kalau mutu sampean bagus, sekali bikin sayap itu sebuah ibu bener gitu mamane. Itu waktu sampean juga pasti akan singkat gitu. Sampean proyek sampean bisa tepat waktu. Nah, sekarang kalau sampean lihat, umpamanya mutu sampean tadi jelek tadi ya, misalnya, waduh salah harus diulang. Untuk mbobok duitnya piro? Kan perlu duit banyak, mbobok lagi, bikin lagi, beli semen lagi, beli beton lagi, wah segala macam harus dibiayai. Itu kan ngabisin duit. Pasti kalau mutu sampean jelek itu otomatis ini pasti biaya sampean akan kodol-kodol. Pasti sampean akan rugi besar kalau sampai melakukan banyak kesalahan, apalagi kesalahan yang besar gitu. Jadi mutu ini akibatnya selain ke waktu juga ke biaya, ngerti? Nah kalau misalnya waktunya molor entah karena apapun, apakah karena mutunya jelek atau malas atau apa gitu ya. Sekarang bayangin, semen untuk bikin kayak gini kan nyewa truk, nyewa kren, nyewa oh rekrut karyawan, oh banyak tuh yang harus sampean bayarin setiap hari. Misalnya molor gitu ya, berarti bayar karyawan juga apa namanya, biaya karyawannya juga nambah, biaya truknya juga nambah, biaya kerennya juga nambah, segala macam nambah. Jadi waktunya molor juga pasti akibatnya akan biayanya molor gitu loh. Jadi hubungannya tuh ke sana. Jadi kalau sampean tuh pengen laba dari proyek, itu sampean harus mempelajari bagaimana kerja yang benar sehingga sekali kerja itu barang sampean tuh jadi bener bagus. Nggak harus dibongkar, nggak usah apalagi harus ngulangi pekerjaannya, jangan sampai. Itu makanya gimana menjaga mutu ini, itu yang sampean juga nanti
perlu belajar, kita nanti perlu kita obrolkan di belakang gitu ya. Terus waktunya juga jangan sampai molor, entah karena mutumu jelek terus harus mengulangi lagi, atau karena sebab-sebab lain. Jadi waktu itu harus ketat banget kalau yang namanya proyek kayak gini. Sama untuk proyek yang misalnya kayak gini ya, nilainya misalnya nih, oh raruh aku lali, misalnya 100 miliar umpamanya gitu. Itu sama nganggur sehari itu bisa habis 50 juta, 100 juta loh. Tambah tak gitu, sama hilang duit itu bisa 100 juta hilang untuk bayar biaya harian karyawan, biaya harian sing mandor ya, biaya harian mobilnya, kerennya, wah segala macem. Jadi jangan molor. Jadi intinya kalau sampean pengen laba itu pertama sampean mutu pekerjaan sampean itu harus bagus. Sekali tembak itu kena, sekali membangun benar. Yang kedua, waktu itu harus sampean atur. Gimana caranya biar nggak molor. Yes.